Hari ini kita akan melanjutkan sermon series kita, Credo Rasuli. Kita akan masuk di dalam minggu yang ke-6. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau. Itu pun anugerah Tuhan. Kalaupun hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu, tolong kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Biar firman yang kami dengar itu bukan hanya informasi semata, tapi mentransformasi hati kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, bantu kami. Bantu hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Supaya hamba-Mu boleh menyampaikan berita Injil dengan baik dan mudah dimengerti oleh setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami semua. Hamba-Mu semakin berkurang, biarlah Kristuslah yang semakin bertambah. Kiranya anugerah-Mu, kuasa Roh Kudus mencengkram kami Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membahas di dalam minggu ke-6 ini, dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ini memiliki implikasi yang mendalam. Karena ini begitu fundamental di dalam iman kita sebagai iman Kristen. Kita akan belajar tentang ini saudara, tapi izinkan saya bercerita ya pada Anda ya. Mungkin sebagian dari Anda tahu kalau saya itu suka menanam, suka memelihara hewan. Ya hampir di rumah saya itu pernah memelihara macam-macam ya. Mulai kelomang, keong itu, hermit crab, habis gitu ikan lohan, ikan cupang, bebek, ayam, anjing, semua saya pelihara. Tapi saya nggak pernah pelihara toyol ya saudara ya. Karena itu bukan binatang, katanya itu makhluk gaib ya katanya. Yang paling berkesan bagi saya itu waktu memelihara ayam. Waktu saya SD, saya tuh beli ayam yang warna-warni itu loh Bapak Ibu. Tahu kan ya, yang kecil-kecil itu loh, yang dijual di SD, di SMP depan sekolah biasanya. Orangnya jual keliling, nah saya beli beberapa dan akhirnya saya memelihara ayam itu sampai besar. Dan gak mati, saudara. Saya tuh senang sekali pelihara ayam. Habis gitu, kalau saya pulang sekolah, ayam-ayam itu menghampiri saya. Kalau Anda bingung bagaimana mengimajinasikan, coba lihat postingannya David Beckham ya. Saya lihat dia mulai pelihara ayam. Gak tahu, mungkin sudah gak sepak bola lagi atau gimana ya. Jadi dia pelihara ayam dan ayamnya tuh ngejar si David Beckham itu. Dan ayam-ayam saya juga seperti itu. Karena mungkin secara insting mereka tahu kalau saya pasti memberikan mereka makan. Nah, pada suatu hari, waktu saya pulang sekolah, waktu saya masuk ke halaman rumah, kok ayam-ayam itu nggak menghampiri saya ya? Kenapa ya? Tapi terus terang saya nggak ambil pusing, saya nggak memikirkan terlalu dalam, karena waktu itu saya sudah lapar banget ya. Aduh, sudah pengen masuk rumah, makan. Dan siang itu, saya ingat menu waktu pulang di rumah, itu adalah soto, saudara. Saya masuk ke rumah, karena saya langsung ambil nasi, ambil soto, makan lahap. Saya perasaan saya nggak enak. Saya mau ngecek ayam saya, mana ya ayam saya ya. Saya keluar, saya lihat di kandangnya kok nggak ada. Saya cari sekitar rumah kok nggak ada, ini mana ayamku ya. Saya tanya ke mama saya, "Ma, ayamku di mana?" Nah soto yang kamu makan itu kan. Waduh, di situ saya langsung nangis ngejer, saudara. Saya gulung-gulung, saya wah histeris. Ayamku kok mbok beles sih mah. Ayamku kok mbok potong. Aduh, nangis-nangis saya sampai gulung-gulung. Tantrum seharian saya saudara. Aduh, itu hari yang menyedihkan. Satu sisi saya menikmati soto itu saudara. Aduh, itu sangat ironis. Dan tapi gini saudara. Ketika saya pikir-pikir, saya renung-renungkan. Secinta-cintanya saya dengan ayam. Kalau saya punya kekuatan super, saya nggak mau menambahkan natur manusia saya dengan natur ayam, saudara. Untuk relate dengan ayam itu. Secinta-cintanya saya dengan ayam, saya nggak mau jadi ayam, saudara. Tapi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Allah itu cinta kepada kita. Sehingga ia mengambil rupa manusia, mengambil rupa daging. Dan kita akan membaca sama-sama dari ayat bacaan kita. Dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yang semangat sama-sama katakan yes. Kita akan bergantian membaca, saya akan mengawalinya. Apa yang telah ada sejak semula,
yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bapak Ibu, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan dengan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Yang keempat, 1, 2, 3. Kami tuliskan kepada kamu, supaya apa? Sukacita kami menjadi sempurna. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar di poin dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria. Kenapa kita belajar ini? Di sini Rasul Yohanes memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Ini mengandung makna yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahwa di sini dia ingin menjelaskan bahwa Yesus itu, dia sudah ada sejak kekekalan. Dan dia bersama-sama dengan Bapa. Dia bukan diciptakan. Kalau saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus diciptakan oleh Allah, itu keliru. Bahwa Yesus sudah ada di dalam praeksistensinya. Dia bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Dia sudah ada sejak kekekalan. Dia bukan disebabkan, tetapi dia penyebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kalau bahasa kerennya itu causa prima. Artinya dia penyebab segala sesuatu ini. Penyebab apa yang terjadi di seluruh alam semesta. Ini keren sekali, saudara. Hari ini kita akan belajar 3 poin penting. Bahwa Yesus ini bukan dikandung oleh benih manusia. Tetapi dia dikandung Roh Kudus. Tetapi dia dilahirkan oleh anak darah Maria. Kita akan belajar 3 poin penting hari ini. Yang pertama, mengapa Rasul Yohanes menekankan tentang inkarnasi Yesus. Dan yang kedua, apa makna inkarnasi Yesus bagi kita orang percaya? Dan bagaimana agar dapat mengalami karya inkarnasi Yesus dalam perjalanan iman kita? Yang semangat sekali lagi sama-sama katakan yes. Oh, luar biasa antusiasnya ya. Hari ini kita akan belajar di poin yang pertama. Dan kenapa sih kok Yohanes itu menekankan tentang inkarnasi Yesus? Karena di dalam poin 1a ini, Yohanes ingin memberikan nasihat untuk mewaspadai ajaran palsu. Makanya dia mengatakan seperti ini. Apa yang telah ada sejak semula. Yang telah kami saksikan, yang kami telah raba tentang firman yang hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Mengapa dia menekankan apa yang telah kami raba? Karena pada masa itu, kekristenan sedang diserang oleh suatu ajaran. Namanya ajaran doketisme dan serintianisme. Tapi saya akan fokus di dalam ajaran doketismenya, karena ini kita bisa belajar sesuatu. Dan secara nggak sengaja, kita bisa memahami ajaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ajaran doketis ini seperti ini, saudara. Dia dari kata dokeo, yang artinya nampak. Jadi, kalau Yesus itu adalah roh yang maha suci, maka dia itu nggak punya tubuh jasmani. Kalau ada tubuh jasmani, artinya itu adalah sesuatu yang jahat. Karena bagi para penganut doketisme ini, yang roh itu suci, yang materi, yang jasmani itu jahat. Mereka membedakan seperti itu. Makanya waktu mereka memahami Yesus, itu kayak ilusi saja. Hanya semu. Bukan real daging. Bukan tubuh manusia. Itu hanya ilusi yang semu. Ini bahaya, saudara. Kita mungkin tidak menganut ajaran ini, tetapi kita harus tahu bahwa menyangkal kemanusiaan Yesus itu sama sesatnya dengan menyangkal keilahian Yesus. Jadi kita harus memahami bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, tetapi dia juga manusia yang sejati. Ini berbicara tentang duinatur Yesus yang tidak boleh ditolak oleh gereja, yang tidak boleh ditolak oleh orang-orang Kristen.
Ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting sekali bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Dan kalau kita salah di dalam memahami ini, kita bisa salah di dalam menjalani kehidupan kita. Makanya kita tuh perlu mengerti doktrin yang benar. Mengerti doktrin yang alkitabiah. Jangan bilang, waduh yang penting aku hidup lah. Yang penting ke gereja. Yang penting baca firman. Yang penting kerjaanku lancar. No. Nggak kayak gitu saudara. Sebagai orang Kristen kita harus mengerti. Bahkan kita harus bisa mengartikulasikan iman kita kepada orang-orang yang lain. Ini penting sekali bagi kita orang percaya. Kalau kita salah di dalam memahami suatu doktrin, maka implikasinya kehidupan kita, semuanya, cara pandang kita, cara kita berperilaku, maka akan salah semua. Kita harus mengerti sesuatu yang benar. Dan kalau kita tersesat, biasanya seperti ini saudara. Kita mungkin nggak menganut doketisme, tapi seringkali kita tuh membeda-bedakan. Yang rohani itu baik, dan yang sekuler itu buruk. Bukankah kita seringkali membedakan seperti itu saudara? Artinya kita mengkategorikan, mendikotomikan. Oh pekerjaan itu sekuler, studi itu sekuler, hobi sekuler, pertemanan itu sekuler. Nah tapi kalau beribadah, pelayanan, bakti sosial, ikutan CG, komunitas rohani, ini baru namanya rohani. Nah ini banyak orang Kristen terjerumus di dalam pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Ini seharusnya tidak terjadi di dalam pemikiran orang-orang percaya yang mengerti Injil. Kita memahami doketisme secara praktis, secara teologis kita nggak ngerti. Tetapi itu meresap di dalam pemikiran orang-orang percaya masa kini. Seharusnya gini saudara, kita tidak melakukan pembedaan-pembedaan seperti itu. Karena ungkapan dari Bapak Legend yang dihormati oleh orang Gibeon mengatakan seperti ini saudara. Salah satu hal yang tertanam dalam kebanyakan pikiran orang Kristen adalah pemisahan antara yang rohani dan sekuler. Padahal, perhatikan, Allah ini menciptakan dunia ini dengan rohnya. Dia menopang dunia ini, menyirami dan menyuburkannya, memenuhi kebutuhan dan memberi makan. Dengan kata lain, Allah juga bekerja. Walaupun dunia ini rusak, tetapi Allah tidak membuangnya begitu saja. Kalau ada sesuatu yang baik di dalam dunia ini, berarti Allah masih memelihara saudara. Maka dari itu, segala jenis pekerjaan, baik itu tukang kebun, seniman, investor, pengusaha, atau berbagai macam profesi, apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita melakukan seperti yang Allah lakukan, yaitu memperbarui dunia material dan merawatnya. Dan ini adalah hal yang rohani. Ini berarti pekerjaan kita, studi kita, apapun yang kita lakukan adalah panggilan pelayanan kita. Yang setuju sama-sama katakan yes. Amin saudara. Makanya sebagai orang yang berinjil, orang yang ngerti Injil, seharusnya tidak mendikotomikan lagi, tidak menabrakkan, tidak melakukan pemisahan-pemisahan, tetapi Kristus menjadi pusat semua aspek di dalam kehidupan kita. Entah itu keluarga, pertemanan, pelayanan, komunitas sepeda, grup arisan, grup kuliner, olahraga, pekerjaan, bakti sosial. Semuanya Kristus yang menjadi pusat. Kita tidak membeda-bedakan itu lagi. Kalau kita membeda-bedakan, maka kita bisa berpikir gini, ini kan sekuler, jadi nggak apa-apa lah. Nyuri-nyuri dikit, ngecuan-ngecuan dikit, ya, markup dikit, nipu-nipu dikit. Ini pemikiran yang berbahaya. Sehingga kita tidak menjadi saksi Kristus. Malahan kita menjadi batu sandungan di dalam marketplace kita. Bahaya. Kita harus memandang segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah pelayanan kita. Ya memang secara spesifik ada pelayanan di dalam gereja. Tetapi di luar sana, Anda juga perlu menjadi saksi Kristus. Itu adalah sarana anugerah, saudara.
Mengapa sih kok Yohanes begitu getolnya menekankan inkarnasi Yesus? Kalau kita lihat di Injil Yohanes, Yohanes ingin menerangkan tentang sisi keilahiannya. Tetapi di dalam surat Yohanes, dia ingin menjelaskan sisi kemanusiaannya. Jadi Yesus sekali lagi, dia adalah Allah sejati dan dia juga adalah manusia sejati. Ini tolong dipahami saudara. Karena penting sekali. Dan kenapa kok Yohanes ingin mengajarkan inkarnasi Yesus? Karena ingin membuktikan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Dia sudah ada sejak kekekalan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Jangan bosan kalau saya keluarkan ayat-ayat ini terus. Karena ini dasar firman kita saudara. Apa yang telah ada sejak semula. Ini menarik. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini sebenarnya mengacu pada Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Ingat peristiwa ini? Waktu mereka sedang ketakutan, tiba-tiba tara, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kalau ingat khotbah minggu lalu, ini hantu atau Tuhan? Hantu atau Tuhan? Waktu Yesus berjalan di atas air, waktu di dalam perahu, ini benar-benar Yesus atau bukan? Banyak orang-orang yang meragukan karena kalau dia manusia, nggak mungkin dong tiba-tiba nembus tembok. Yang bisa nembus tembok biasanya yang dipercaya itu apa? Roh ya. Makanya di sini si Thomas ini ragu. Tapi gini saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Wow. Di sini pemikiran kelompok doketisme itu dipatahkan karena Yesus benar-benar daging. Dia benar-benar menjelma, mengambil rupa manusia. Kalau bertahun-tahun ya saudara, mungkin kita selalu menyalahkan si Thomas ini ya saudara ya. Kamu jangan ragu kayak Thomas, harus percaya. Tetapi kita lihat hari ini, justru melalui Thomas, dia berkontribusi yang sangat besar di dalam iman Kristen. Membuktikan bahwa sang firman hidup itu benar-benar menjadi manusia, benar-benar menjadi daging. Kadang kita jadi orang Kristen ya, yang mungkin sudah lebih ngerti. Ada orang yang ragu, kita langsung menghakimi, langsung marah gitu. Ah kamu sih, kurang rohani, sudahlah percaya saja ya, percaya saja. Jangan seperti itu saudara. Kita lihat angka ateis atau angka agnostik itu terus bertambah. Karena mungkin kita sebagai gereja perlu introspeksi. Kita gagal menjelaskan iman-iman kita. Dasar-dasar iman kita. Kita mungkin bisa gagal. Tetapi hari ini saya mendorong Anda semua. Tidak peduli Anda sudah family atau masih pro-M. Kita harus bisa mengartikulasikan iman kita. Dan memberikan jawab. Dan kalau ada orang ragu, jangan langsung dihakimi, dimarah-marahi. Jawablah dengan kasih saudara. Jawablah dengan kasih, pahami keraguannya. Ketika Thomas datang kepada Yesus, Yesus memahami keraguannya. Dan disitulah kekristenan itu menjadi sesuatu yang valid. Kekristenan menjadi bukan keyakinan saja, tapi iman yang nyata, saudara. Kita lihat di sini, saudara. Ungkapan yang menarik dari Craig Blomberg, dia menyatakan seperti ini. Bukti sejarah memampukan kita untuk menjelaskan iman kita. Sebagai akibatnya, iman yang dibutuhkan untuk mengisi ruang yang kosong adalah iman yang masuk akal. Ingat khotbah Pastor Mike beberapa waktu lalu, kekristenan itu adalah perpaduan antara spiritualitas dan rasionalitas. Jadi tidak bisa dipisahkan. Makanya iman Kristen itu bukan iman yang melompat di dalam gelap.
Tetapi iman yang bisa dijelaskan, yang bisa diartikulasikan, bisa dibuktikan secara historis. Karena Allah kita adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan itu ada saksi mata. Allah kita adalah Allah yang nyata, saudara. Yesus adalah Allah yang kekal, berinkarnasi, mengambil rupa daging, masuk ke dalam sejarah umat manusia. Manusia yang begitu terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi Yesus rela masuk ke dalam sejarah umat manusia. Supaya kita yang terbatas dapat mengenal Allah yang tidak terbatas, saudara. Ini adalah keunggulan, keunikan iman Kristen. Saudara, mitologi zaman dulu itu dipenuhi dengan kisah-kisah dewa-dewa yang turun ke dunia. Menjelma menjadi manusia. Saya suka, kalau nggak bisa tidur itu kadang saya suka baca-baca filsafat agama-agama seluruh dunia. Ini bukan sombong, ini obat ngantuk, saudara ya. Saya baca mitologi-mitologi India, Tiongkok, Yunani, saya baca. Ada kisah-kisah serupa, Allah berinkarnasi, dewa berinkarnasi, jadi manusia. Banyak sekali. Tetapi saya tidak menemukan bukti saksi mata yang benar-benar meraba secara fisik. Bertemu secara fisik. Saya tidak pernah menemukan. Makanya saya melihat iman Kristen ini begitu unik. Yohanes menjadi saksi mata pertama dan para rasul hidup bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Bahkan Yesus bangkit pun menampakkan diri pada mereka. Sehingga Allah yang kita sembah adalah Allah yang nyata. Bisa dibuktikan secara historis dan empiris. Benar-benar real. Kalau ada yang menganggap kitab-kitab palsu, buktikan palsunya di mana. Buktikan secara netral, secara objektif. Buktikan. Toh sampai hari ini tidak bisa dibuktikan kalau Alkitab kita palsu. Alkitab kita real. Dicatat oleh sejarawan, bahkan oleh orang-orang yang non-Kristen pada masa itu. Musuh-musuh Yesus. Inilah keunikan iman Kristen. Saya melihat iman Kristen ini begitu rasional. Dan ada sisi iman di dalam kita menghidupinya. Luar biasa sekali. Ketika Yesus menjelma menjadi manusia, ini adalah pemenuhan dari impian-impian orang yang berharap ada tokoh-tokoh yang dari surga turun ke bumi. Yesus ini adalah jawaban dari impian orang-orang atau filsafat-filsafat dunia tentang Allah yang berinkarnasi. Saudara, yang kedua kita belajar, lalu apa makna inkarnasi Yesus bagi kita orang percaya di masa kini? Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 3. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kalau kita lihat polanya, Yohanes ini menekankan berkali-kali, bahkan saya lihat sampai 3 kali. Dia mengatakan apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan. Kalau di dalam ilmu hermeneutika, kalau sampai ditekankan berkali-kali, berarti ini perlu ada perhatian khusus. Berarti ini sesuatu yang sangat amat penting, saudara. Di sini artinya apa? Yohanes ingin menunjukkan bahwa mereka benar-benar mengalami Yesus. Mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Sang Firman hidup itu. Allah yang transenden menjelma menjadi manusia. Sehingga Allah yang kita sembah adalah Allah yang imanen. Yohanes ingin menjelaskan bahwa persekutuan kita sebagai orang percaya itu didasari oleh persekutuan dengan Kristus. Makanya saya bingung saudara kalau ada orang Kristen mengatakan seperti ini. Saya cinta Yesus tetapi saya tidak cinta orang Kristen lainnya. Ya mungkin ada kepahitan tertentu. Tetapi saudara, kalau kita mengasihi Yesus, otomatis kita juga akan mengasihi orang-orang Kristen lainnya. Walaupun mungkin orang-orang Kristen lainnya itu mungkin bisa melukai hati Anda, bisa menjengkelkan hati Anda.
Tetapi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka kita juga akan mengasihi tubuh Kristus yang lain. Amin, saudara. Saya nggak ngerti, saya nggak mau ke gereja. Bagiku ibadah di rumah aja cukup. Pokoknya saya percaya Yesus. Ini sebuah kekeliruan juga, saudara. Di sini Yohanes ingin menjelaskan bahwa Sang Firman itu berinisiatif datang menghampiri kita dan menjelma menjadi daging. Ini luar biasa ya, saudara. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Supaya mereka dapat bersekutu dengan Allah. Dengan apa? Berbagai macam ritual. Berbagai macam filsafat. Makanya kadang Tuhan mereka tidak bisa dibuktikan. Karena itu mungkin pemikiran filsafat. Tetapi lihat saudara, kekristenan mengajarkan bahwa Allah mencari manusia berdosa. Seperti saya dan Anda semua. Dia ingin bersekutu dengan kita. Dengan cara menjadi daging. Supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengan dia. Ini adalah keistimewaan iman Kristen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, saudara. Amin. Luar biasa sekali. Manusia ingin jadi Allah, makanya jatuh dalam dosa. Tetapi Allah menjelma menjadi manusia untuk mengangkat kita yang berdosa. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa sampai seperti itu? Karena Allah kita adalah Allah yang rindu berelasi dengan kita. Allah yang ingin bersekutu secara nyata dengan cara menjadi daging. Sehingga Allah yang kita sembah adalah Allah yang real dan relate dengan pergumulan yang kita alami. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar nyata dan nyambung dengan apa yang kita alami hari-hari ini, saudara. Saya dulu itu gak pernah ngerti, gak pernah nyambung dengan orang-orang yang bercerita susahnya merawat anak. Mereka bingung kalau anaknya itu sakit, kalau anaknya gak doyan makan, lagi GTM, kemudian belum lagi kalau anaknya hiperaktif. Saya mungkin bisa bersimpati mendengarkan cerita-cerita tersebut. Saya mungkin juga bisa memberikan nasihat. Tetapi saya tidak merasakan apa yang mereka alami. Saya ngerti. Tetapi saudara, ketika Tuhan menitipkan kepada saya 2 orang putri, saya baru nyambung. Oh, memang gak mudah ya membesarkan anak. Belum lagi kalau anak sakit, kalau mereka lagi tantrum, lagi menjengkelkan. Oh, ternyata gitu ya pergumulannya. Hari ini mungkin kalau ada orang cerita, saya mengalami pergumulan dalam membesarkan anak. Saya bisa tidak hanya bersimpati, tetapi saya merasakan apa yang orang itu alami. Untuk itulah Allah turun ke dunia untuk bersolidaritas, merasakan apa yang kita alami. Bahkan dia bukan hanya bersolidaritas, tetapi dia benar-benar merengkuh kerapuan manusia. Supaya kita yang rapuh ini tidak berjalan sendirian, tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ada pribadi yang selalu menemani. Pribadi yang setia. Kalau hari-hari ini mungkin ada pergumulan di antara kita. Kalau Bapak Ibu mengalami suatu pergumulan, di mana orang-orang tidak mengerti perasaan Anda, tidak mengerti posisi Anda. Kabar baiknya, kita punya Tuhan yang mengerti perasaan setiap kita, saudara. Amin. Dia mengerti setiap duka kita. Setiap apapun yang kita alami, dia mengerti. Inilah kekristenan mengapa Tuhan itu berinkarnasi. Karena dia itu bukan hanya untuk memerintah kita saja, tetapi dia menemani kita. Bahkan kita itu datang pada Tuhan itu apa adanya. Dan setiap waktu. Nggak perlu dengan formulasi tertentu atau redaksi yang indah. Yang Tuhan rindukan adalah relasi. Amin. Katakan sama-sama relasi. Tuhan merindukan relasi itu, saudara. Gak perlu kita itu ngomongnya muluk-muluk kepada Tuhan. Gak perlu. Ini bukan artinya kita meniadakan disiplin rohani kita di jam-jam tertentu. Tetapi maksudnya dari ini semua adalah sepanjang hari.
apakah kita berkomunikasi dengan Tuhan kita? Apakah kita sudah berkomunikasi dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam hati setiap kita? Nggak perlu kita tuh menunggu momen pencurahan Roh Kudus. Hari ini hari Pentakosta. Gak ada itu Pentakosta ketiga, 4, dan 5. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Di dalam hati kita sebagai orang percaya. Masalahnya, kita ini ngajak komunikasi enggak. Tuhan yang sudah tinggal di dalam hidup kita. Itu loh yang jadi masalah. Jadi kita nggak perlu menunggu hari-hari tertentu. Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara, amin. Karena kekristenan yang sejati itu berbicara tentang pendampingan, penyertaan, penyediaan kekuatan setiap waktu. Inilah kekristenan. Kita bukan hanya diperintah saja, tetapi kita diberikan perintah, tetapi juga di-provide. Kita diberikan kekuatan untuk kita bisa menjalankan perintah itu hingga usai. Kita tidak pernah dibiarkan berproses sendiri, tetapi kita diminta untuk berproses, tetapi juga didampingi olehnya. Oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Kita tidak pernah dibiarkan berjuang sendiri. Ketika kita mengalami tantangan dan pergumulan, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang menemani kita di dalam setiap perjuangan yang kita alami. Amin, saudara. Kita nggak pernah menderita sendiri. Kita memiliki pribadi yang selalu mengerti. Bukan hanya mengerti, tetapi turut menanggung penderitaan yang kita alami. Ini kabar baik, saudara. Oleh karena itu, kita diingatkan dalam Injil Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Dia tidak hanya lahir mengambil rupa manusia. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia berdoa kepada Bapa supaya mengutus roh penghibur itu, roh penolong itu. Inilah Pentakosta, saudara. Tuhan sudah melawat umatnya 2000 tahun yang lalu. Hari ini, kita tidak perlu menunggu lawatan lagi dan pencurahan Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan, senantiasa mengingat apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan berdoa minta pencurahan Roh Kudus lagi. Tapi mintalah supaya Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kita itu menuntun dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghidupi Injil. Yang setuju sama-sama katakan amin. Gak perlu, saudara. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Karena sangat mustahil bagi kita untuk menghidupi Injil dengan kekuatan kita sendiri. Sangat mustahil. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita, untuk sabar, untuk murah hati, untuk jadi orang gak temperamen, untuk jujur. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Secara natur manusia kita tuh pingin yang buruk-buruk. Makanya kita perlu pribadi Roh Kudus. Dan dia tahu bahwa kita gak bisa berjalan sendirian. Kita tidak pernah dibiarkan sebantang kara. Kita tidak pernah dibiarkan yatim piatu. Oleh karena itu Yesus berdoa pada Bapa dan meminta pribadi ketiga dari Allah Tritunggal untuk menemani kita setiap waktu. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Dan poin yang ketiga kita belajar, bagaimana supaya dapat mengalami karya inkarnasi Yesus dalam perjalanan iman kita. Kita mundur bentar, saudara. Jangan bosan kalau saya pakai ayat itu itu-aja. Karena ini maknanya begitu dalam dan saya ingin kita benar-benar mengerti ya, saudara. Yohanes 1 ayat 1. Di ayat 1 dan 3. Ini menekankan, diulangi lagi. Polanya seperti ini. Dia menekankan bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Sang Firman hidup itu secara nyata. Di ayat 1 dan ayat ketiga. Tetapi di ayat yang kedua dan keempat, mereka menekankan bahwa Yohanes ini rindu memberitakan Kristus, Sang Firman itu, kepada banyak orang. Yohanes rindu supaya para pembacanya, orang Kristen mula-mula,
ini benar-benar mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yohanes rindu menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Kalau kita memperhatikan pola ini, saudara, ini menarik sekali. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan sungguh-sungguh merasakan kasih-Nya, maka kita akan memiliki kerinduan untuk membagikan Injil kepada orang lain. Amin. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, itu merupakan sukacita yang sangat besar. Dan sukacita itu tidak bisa ditahan. Pasti kita memiliki kerinduan untuk menceritakan kabar baik itu. Buat orang-orang sekeliling kita. Buat orang-orang yang belum kenal Kristus, yang belum mengerti Injil. Pasti secara natural kita akan menceritakan itu, saudara. Kalau kita nemu makanan enak, kita langsung kok bisa cerita kepada orang lain. Itu enak, Jami. Ayo kita makan di sana bareng-bareng. Secara natural pasti kita seperti itu. Kenapa? Di dalam perjalanan iman kita tidak demikian, saudara. Kita perlu mengkoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Di sini Yohanes menekankan, sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Di ayat yang keempat, menarik sekali di sini. Baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Supaya apa? Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi sukacitanya Rasul Yohanes ini ketika apa? Ketika ada orang bertobat dan terima Yesus. Ketika ada orang kembali ke jalan yang benar. Ini yang menjadi sumber sukacita. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sukacita kita bukan lagi tentang tender kita gol atau enggak. Kanker kita sembuh atau enggak. Atau miskin jadi kaya. Hari ini ke gereja naik motor, minggu depan naik mobil. Bukan itu, saudara. Sekarang pertanyaannya, apa yang jadi kerinduan dan sukacita kita hari ini? Di momen Pentakosta ini. Apakah kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus? Apakah yang menjadi sukacita kita ketika ada orang percaya pada Yesus? Ini perlu kita renungkan sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang terkasih. Saya pun perlu terus bertobat akan hal ini. Mungkin beberapa dari Anda berpikir seperti ini. Saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa memberitakan Injil. Ya memang, tak setiap kita dapat menjadi pengkhotbah, saudara. Tetapi, perhatikan, kita semua dapat mengajarkan Injil setiap ada kesempatan. Ini saya melihat dari postingan Grammy beberapa hari lalu, saudara. Memang gak semua dari kita ngerti ilmu tafsir, eksegesa, dan lain sebagainya. Tapi gini, saudara, kita semua kan udah ngerti Injil. Kita bisa menceritakan Injil dengan sederhana, dengan paling basic. Apa sih Injil itu? Kita manusia berdosa. Kita tidak bisa mencari Allah. Kita tidak bisa membayar dosa kita dengan perbuatan baik kita. Tetapi Allah beranugerah. Dia mengirimkan putranya yang tunggal untuk menebus hidup kita. Untuk membayar dosa-dosa kita. Tanpa syarat. Tidak dipengaruhi oleh perbuatanmu. Inilah kasih karunia. Inilah yang bisa kita ceritakan pada orang lain, Bapak Ibu yang terkasih. Mulai saat ini, saudara, saya berdoa kita tuh memiliki jiwa Injili yang kuat, saudara. Kita nggak hanya mengerti Injil, tetapi semangat kita harus punya semangat Injili, saudara. Jangan hanya berdoa supaya Tuhan membuka jalan untuk pergumulan setiap kita. Jangan hanya berdoa supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita, tetapi berdoalah supaya Tuhan terus membuka jalan agar kita memiliki kesempatan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah yang menjadi doa kita, saudara. Saya pun terus berdoa kok, saudara. Saya itu bergaulnya ya sama pendeta, hamba Tuhan, akademisi. Kapan Tuhan aku punya kesempatan untuk menjadi saksi Kristus? Sehingga saya pun berdoa. Dan beberapa waktu lalu saya ketemu sama orang yang jual buah, orang yang
Grab. Saya berusaha menjalin persahabatan. Sampai saya tahu si penjual buah ini dia sedang kesulitan finansial, dia nggak bisa bayar SPP anaknya yang SMA selama 2 bulan, anaknya baru sakit. Saya pun berusaha untuk terus masuk dalam kehidupan si bapak ini. Supaya apa? Saya menjadi saksi Kristus. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, melembutkan hati orang itu. Supaya sampai suatu hari orang ini dapat menerima Kristus. Kalaupun orang ini nggak, bahasa marketingnya closing di saya, saudara ya. Setidaknya dia closing sama orang Kristen lain, saudara ya. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Nggak harus kita itu, terima Yesus melalui saya. Enggak. Itulah gunanya tubuh Kristus satu dengan yang lain. Amin. Jadi kalau Anda mendoakan seseorang, itu mestinya aku loh sing nginjili. Kok closingnya sama orang itu nggak usah iri, saudara. Sama-sama. Yang penting jiwa itu bertobat. Amin, saudara. Mulai sekarang, ubah doa kita. Jangan hanya berdoa untuk pergumulan kita. Tetapi berdoalah supaya Tuhan tuh menolong kita, saudara. Karena saya percaya Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan keberanian, memberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dan Yohanes juga menulis demikian, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai kemana? Tuhan akan memberikan kita kuasa. Kuasa itu bukan hanya karunia berbahasa roh, bukan hanya membuat orang kejang-kejang tumbang, bukan, saudara. Tetapi kuasa itu menolong kita untuk kita bisa sabar, untuk kita bisa baik hati, punya hikmat. Itulah kuasa yang nyata, saudara. Dan kuasa itu apa sih? Kuasa Roh Kudus yang sudah melahirbarukan itu juga memberikan kita keberanian dan hikmat untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Itulah kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam hati kita sebagai orang percaya. Biarlah hati kita terus terbakar, api Injil menyala, saudara. Biarlah hati kita terus dibakar oleh api Injil itu melalui kuat kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam hati setiap kita. Ini luar biasa sekali, saudara. Kita lihat Gospel Connection kita pada hari ini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya sekarang. Kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yang ada bersama-sama dengan Bapa siapa? Bapak Ibu yang terkasih. Siapa? Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang terbatas. Tetapi Yesus sang firman hidup itu yang kekal, rela mengalami kematian. Supaya kita yang mengalami kematian total, kita yang mengalami kerusakan total, kita dapat mendapatkan kehidupan kembali melalui pribadi Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kita. Roh kita diregenerasi. Kita sudah mati, tapi Roh Kudus diberikan pada kita sehingga kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya bagi kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan yang kedua, Kristus yang firman hidup itu, yang kekal, rela terpisah dengan Allah Bapa saat di kayu salib. Supaya kita yang mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa dapat bersekutu kembali di dalam Kristus. Ini kabar baik, saudara. Yesus sang firman hidup, dia yang tidak terbatas, rela menjadi daging yang rapuh, supaya kita yang hidup dalam daging dan rapuh karena dosa dapat hidup oleh kekuatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kita sebagai orang percaya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Amin. Sebagai pertanyaan reflektif pada hari ini, apakah kita sudah benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus?
dan menikmati kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Apakah berita Injil masih membakar hati kita? Apakah kita masih merasa bergelora ketika kita mendengarkan Injil? Atau ketika kita mendengarkan Injil, biasa aja setiap minggu? Apakah kita sudah mati rasa? Kalau kita mengalami mati rasa, jangan-jangan kita nggak pernah memberitakan Injil lagi buat orang lain. Ingatlah bahwa kita itu tidak hanya menjadi penerima anugerah, tetapi kita adalah penyalur-penyalur anugerah, saudara. Nggak heran kalau kita itu mati rasa, kita bosan dengan berita Injil. Aku nggak tahu firman-Nya, pokoknya aku nanti tunggu karena Injilnya saja. Ini ironi, saudara. Biarlah hati kita terus dibakar oleh kuat kuasa Roh Kudus itu, saudara. Dan yang kedua, apakah kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada? Apakah selama ini kita hanya menjadi orang Kristen yang konsumerisme, yang hanya menikmati berita baik, tetapi kita tidak pernah menceritakan kabar baik ini untuk sekeliling kita? Anda boleh diskusikan nanti di dalam CG Anda masing-masing, atau ketika Anda pulang berdiskusi dengan keluarga Anda. Apakah aku benar-benar sudah mengalami kasih Kristus itu? Kalau aku udah pernah mengalaminya, mengapa kok aku belum menceritakan Injil buat orang-orang terdekatku, buat karyawanku, buat orang-orang lain di luar sana? Silakan mengambil waktu nanti, saudara. Bertobatlah kalau seringkali kita sering membedakan antara kehidupan yang sekuler dan rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sering membedakan, gak heran kita akhirnya gak mau menjadi saksi Kristus. Karena kita sering membedakan, ini kerja, ini gereja, ini hobi, ini komunitas rohani. Makanya kita seringkali tidak menjadi saksi Kristus. Kalau saat ini Anda mulai bosan mendengarkan berita Injil, bertobatlah. Minta Roh Kudus untuk senantiasa memperbarui hati setiap kita. Bahkan ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya berdoa, Tuhan, perbarui hatiku, Tuhan. Biar hamba-Mu ini gak hanya jadi content creator yang fasih, yang bisa mengabarkan Injil, tetapi biarlah Allah Roh Kudus senantiasa mengkalibrasi hati hamba-Mu ini, Tuhan. Saya pun terus berdoa, saudara. Kita berproses supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Minta hatinya, minta matanya. Apa yang Kristus pandang, biarlah itu menjadi pemandangan kita. Apa yang Kristus rasakan, biarlah itu menjadi hati kita. Saudara, ingatlah bahwa Kristus rela mengambil rupa manusia. Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib itu, agar kita yang terpisah kepada Allah dapat kembali bersekutu dan menikmati relasi yang indah bersama dengan Allah Tritunggal. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri, kita membaca sama-sama implikasi Injil kita pada hari ini. Karena firman hidup menjadi manusia, kita dapat yakin dan percaya kepada Kristus dengan teguh. Karena Kristus benar-benar mengambil rupa daging dan masuk ke dalam sejarah umat manusia. Karena sang firman hidup itu sudah menjadi manusia, kita dapat bersekutu dan menikmati kasih Allah Bapa. Dan relasi kita telah dipulihkan melalui karya salib Kristus dan karya Roh Kudus yang melahirbarukan dan menuntun kita untuk menghidupi Injil. Amin. Dan karena firman hidup itu sudah menjadi manusia, kita dapat mengalami sukacita sejati. Sehingga kita pun rindu menceritakan kabar Injil, berita sukacita ini, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin.